Jadi tadi ketika hampir jeda iklan ada pertanyaan dari Bang Noel, saya tanyakan kepada Mas Iqbal, kira-kira putusan MK jikalau menolak semua gugatan dari 01 dan 03, terima nggak simpatisan 01? Saya kira sebagai warga negara yang baik, kami tentu saja menghargai semua keputusan pengadilan. Tapi kan kita tetap mempertimbangkan argumentasinya. Kalau memang itu sangat rasional, itu sangat logik ya, tentu saja kita akan menerima. Karena apa? Karena memang tidak mungkin pemilu ini tanpa catatan. Saya kira Noel juga setuju. Ya, kok Noel yang merasa menang aja setuju tuh bahwa pemilu kali ini tuh penuh dengan banyak drama dan kecurangan. Ya enggak, gue nggak bilang gitu. Kira-kira ada banyak masalah, kira-kira gitu. Nggak ada problem, iya. Jadi kan gini, kita bersama, akan bicara tadi bahwa kami sebenarnya sangat meyakini ya, integritas para hakim yang saat ini ya. Karena apa? Karena memang ini kan ujian ya bagi para hakim. Kita pun kalau jadi hakim pasti akan banyak pertimbangan lah ya. Tetapi kami melihat fakta-fakta di persidangan itu sangat terbuka. Videonya ada, fotonya ada, kan statement-statement para ahli juga ada. Yang ini tentu saja kami akan puas kalau argumentasinya sangat bisa memecahkan, bisa memberikan sebuah pencerahan. Karena lagi-lagi contoh video kepala daerah misalnya, dengan kepala dinasnya, dengan atributnya, itu kan nggak bisa dibantah. Mau kita bilang apa? Nggak cukup bukti. Ya buktinya ada. Tapi tinggal pertanyaannya, oh kan tidak sistematis katanya. Tapi pertanyaannya tadi, memang ada. Memang ada, itu nggak bisa dibantah. Ya, tapi tinggal pertanyaan pembuktiannya. Tapi kan memang ibarat fenomena gunung es, sesuatu yang terlihat di muka itu biasanya di bawahnya lebih parah lagi tuh. Ya, bisa lebih parah lagi, ada banyak lagi fakta-fakta yang tidak tersampaikan. Tetapi kami meyakini ya, bahwa proses ini adalah bagian dari demokrasi kita. Baik, Bang Noel, kalau alasannya logik kami terima, tapi bukti tidak terbantahkan. Inti artinya juga menerima dengan catatan juga nih bagaimana? Ya kan semua nanti kan berbasis data dan fakta ya, basis data dan fakta, dan semua juga pasti ada argumentatif yang logis gitu. Nggak mungkin sekelas hakim yang tadi dipercaya oleh Iqbal bahwa ini mereka ini sosok hakim yang punya integritas. Jangan nanti pas keputusannya apa, wah dituduh hakimnya mahkamah kalkulator, mahkamah keluarga. Maksud saya gini, fair nggak, berani nggak kita sama-sama mengakui bahwa ketika keputusan nanti kita harus mengakui bersama-sama bahwa ya nanti presidennya Prabowo. Kemudian ada catatan-catatan khusus terkait misalnya ada sistem yang kurang baik buat demokrasi ke depan. Nah itu harus juga kita menjadi concern kita bersama. Gitu. Jadi maksud saya komit dulu lah, ini memang ada problem misalnya kemarin menurut kawan-kawan 01. Memang Noel juga mengakui ada masalah. Catatannya mungkin gini Bang Iqbal, sudah terima aja lah Pak Prabowo jadi presiden, kalau ada catatan diperbaiki di pemilu ke depan. Gimana Mas Iqbal? Ya tadi ini bagian dari pelajaran penting bahwa jangan sampai Pak Prabowo juga duduk di kursinya nggak nyaman karena wah itu presiden curang tuh. Iqbal memang jahat juga. Jadi kita kan Pak Prabowo senang juga kalau ternyata dia nggak terbukti, kan dia kan duduk dengan enak juga dia. Ini sekarang temannya Asto nih. Coba dijawab. Justru kan sebenarnya gugatan ini justru ingin melegakan Pak Prabowo juga yang mengaku menang tadi. Kalau memang terbukti dia tidak curang, kan enak dia duduknya. Tapi kalau dia ternyata ada terbukti misalnya keputusan misalnya ada PSU di beberapa titik misalnya, ya dia kan juga nggak enak lah, ternyata gue ini ada kekurangannya, jadi ini nggak enak juga kursinya gitu loh. Bang Noel bagaimana? Dan mayoritas PSU yang dipinta oleh 01 dan 03 dibenangi oleh Prabowo semua, dan itu fakta. Ya kan fakta kan itu fakta. Nah kemudian tadi apa yang disampaikan, ya jangan sampai nanti Presiden Prabowo ini malah terorkestrasi hasil pemilu curang. Makanya dibutuhkan yang namanya pengadilan yang adil seadil-adilnya. Maksud saya ketika nanti sudah ada keputusan ya makanya termasuk Mahkamah Konstitusi ini, termasuk ketika Iqbal harus mengakui dong, harus fair juga Iqbal nih. Jangan bandel lu Bang. Enggak gini, harusnya juga ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, harusnya Pak Prabowo juga minta maaf karena nuduh Pak Jokowi dulu curang karena nggak terbukti gitu. Tapi itu nggak keluar juga dari mulut Pak Prabowo. Kan nggak tahu. Dia nggak tahu. Karena kan menuduhnya ke dewan publik, harus publik juga dong. Prof Ibnu, kalau kita melihat dari pembicaraan ini yang sebenarnya itu dua-dua dengan pemahaman masing-masing, itu artinya bahwa bisa jadi putusan MK pun ada pihak yang tidak ikhlas-ikhlas amat nanti dengan keputusan. Ini bagaimana? Satu hal yang perlu dicermati dalam pengadilan MK ini adalah yang diadili ya, adalah bukan hasilnya tapi proses. Iya dong, prosesnya.
semua orang kan melihat hasil. Dalam hal ini Pak Prabowo dengan suara terbanyak nomor 2, pasangan Amin yang ketiga pasangan Ganjar Mahfud kan, hasil terus yang dibicarakan. Padahal yang diadili di MK itu proses. Nah, karena itu penting. Nanti kalau dengan alat-alat bukti yang cukup, Mahkamah itu akan memutuskan. Keputusan apapun tentu dengan alat bukti yang memadai, itulah yang melegitimasi Pilpres nanti. Bahwa ini sudah, kalau alat buktinya cukup dan memadai, ini adalah sudah benar, ini pemenangnya. Kalau mesti diulang. Kalau ada keputusan yang tengah lain, yang diantara keduanya mungkin ada keputusan lain, silakan gitu. Karena ini yang dia diadili proses, bukan hasil. Itu menarik sekali. Karena biasanya dalam sengketa pilkada biasanya hasil. Kali ini prosesnya, proses yang penting sekali ini bagi marwah Mahkamah Konstitusi sendiri. Mengenai ikhlas atau tidak ikhlas urusan elit, tapi bagaimana kemudian nanti 01 menyampaikan kepada grassroots, atau jangan-jangan kalau Bang Noel punya 100.000, kita punya 200.000, kita kan tahu ya. Yang negarawan itu bukan hanya Pak Prabowo. Semua, banyaklah orang Indonesia yang negarawan, termasuk para kandidat. Ya, jadi jangan diragukan lah kalau soal sosok kenegarawan ini. Tetapi lagi-lagi yang kita lihat ini kan disaksikan publik, bukan 1-2 orang yang komen, jutaan orang gitu loh. Dan ini menjadi salah satu pelajaran penting bahwa pemilu ke depan ya ini jangan anggap remeh gitu loh. Suara rakyat itu ya sejak awal berkali-kali KPU-nya udah kena pelanggaran etik berkali-kali loh, bukan sekali ketua KPU-nya, berkali-kali, bahkan ada kasus terbaru juga gitu loh. Tetapi tetap bertahan. Kalau di luar negeri mungkin sudah mundur itu gitu loh. Nah, ini kan jadi prosesnya akhirnya jadi cacat semua. Jadi orang bilang, pelakunya juga, pelaksanaan juga bermasalah gitu. Jadi ini kan pelajaran penting buat kita bahwa budaya malu harusnya di Indonesia ini juga dibangun gitu. Kalau memang sudah melanggar etik, ya sudah harusnya nggak usah. Ya harusnya dia mundur. Kenapa? Karena itu kan menjadi proses yang lainnya jadi dihubung-hubungkan. Wah, ini ketua KPU-nya bermasalah. Tapi walaupun kami melihat bahwa teman-teman itu sudah di seluruh Indonesia sudah bekerja keras, teman-teman KPU sudah bekerja keras, kita menghargai. Tapi jangan dianggap bahwa gugatan ini apapun hasilnya nanti itu ada bagian dari merusak demokrasi, bukan. Ini justru menegakkan marwahnya KPU juga, menegakkan marwah para kandidat juga, Pak Prabowo juga gitu loh. Semuanya. Kalau Pak Prabowo sudah menyerukan kepada masanya untuk tidak melakukan aksi demo dan kemudian untuk menjaga persatuan, mungkin perlu tidak sih kita menunggu bahwa pernyataan tersebut juga dikeluarkan untuk paslon lainnya dari 01 dan 03 pastinya mungkin untuk menerima hasil keputusan MK? Atau ini mungkin tidak akan terjadi sesaat lagi?